Finansial silakan. Oke, halo semuanya. Masih pada semangat nggak? Oke, makasih. Perkenalkan, aku Azan Ashel. Di film Pencarian Terakhir, aku berperan sebagai Drupadi. Jadi karakter Drupadi ini nih, dia anaknya tumbuh dari keluarga yang sangat amat harmonis ya, karena orang tuanya menjaga supaya dia tidak mengalami kejadian yang orang tuanya alami. Jadi sampai umur 11 tahun Drupadi nih tumbuh menjadi anak yang klingi, lucu, dan harmonis hangat gitu keluarganya. Tapi beda dari Drupadi kecil sama Drupadi yang akan nanti kalian lihat. Drupadi 17 tahun ya, itu akan beda sama Drupadi kecil karena setelah yang kalian lihat di trailer, setelah ibunya mencoba untuk pergi dan menemukan sebuah jawaban, Drupadi ini tumbuh dari seorang bapak yang turns out dingin ke dia, yang memaksa dan mengharuskan kalau Drupadi yang awalnya punya keluarga yang lovely dovey, yang hangat, menjadi seseorang yang mandiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat, itu beda banget tuh. Kalau misalnya kan kalau naik gunung sebelumnya aku beban ya Pak. Iya betul. Kalau misalnya ini justru aku lebih mandiri. Lebih mandiri, keren, Ashel. Gitu. Yang lovey dovey, ada lagi istilah baru. Pokoknya kalau dari Ashel Prescott ada istilah baru. Kita pengen tahu nge-build chemistry bareng teman-teman traileran ya. Kalau Brazil kan kita nggak usah tanya nge-build chemistry gimana. Tapi kayak teman-teman cast yang lain nih kita pengen tahu gimana ngobrolnya nge-build chemistry untuk jadi anak traileran nih. Oke, aku Razan dulu kali ya. Boleh dong. Iya. Kan nanti di film Pencarian Terakhir aku dan Razan, Raka. Oi. Sabar ya Rika. Silakan ini dipotong di TikTok bentar lagi teman-teman. Iya boleh banget. Silakan. Kalau misalnya untuk Razan sendiri sangat amat tidak ada kesusahan untuk bangun chemistry sebagai pasangan ya. Salting. Oke, kalau misalnya Razan sangat amat tidak ada kesusahan, dan aku pun dari awal reading kita kan sleep call ya guys tiap malam. Jadi kadang sebelum reading kita sleep callnya udah bukan ngomongin keseharian kita lagi, tapi lebih kayak menurut kamu karakter kamu gimana, kamu pengennya kayak gimana nih ya, nanti diskusi film ya. Iya, jadi diskusi film, jadi bawa kerjaan gitu ya di waktu quality time. Jadi kayak terbiasa. Jadi walaupun udah punya chemistry, kita pengen kuatin chemistry yang buat di film gitu. Dan untuk yang lainnya, untuk Fatih ya, untuk Fatih deh. Kalau untuk Fatih, aku sebelumnya udah kenal sama dia, terus kebantu banget karena dia kan juga geng-geng ya, with Razan ya, deket ya mereka. Jadi ya jokesnya masuk lebih gampang sih. Gampang ya? Iya, kalau buat geng-geng. Kakak-kakak di sini banyak istilah baru dari Gen Z kita pokoknya. Geng-geng yang lovey-dovey. Iya. Kalau untuk ciwi-ciwi, kita punya bahasa itu gong show. Gong show. Gitu. Jadi gong show tuh kayak Alika kan tipe-tipe yang ceriwis gitu kan. Jadi kayak kita setiap ada hal yang gemes kita ngomongnya gong gitu. Iya, jadi gong show. Gong show. Jujur kalau misalnya sama Alika, walaupun aku sama Alika sama Dinda pertama kali ketemu, tapi karena kita kayak gitu jadi gampang nyatuin chemistry-nya, gampang lah sama mereka. Iya. Gimana Alika? Makanya ngebayangin gak kita disuruh di hutan gitu. Iya nih cewek-cewek ceriwis. Jadi ya ada gemes-gemesnya dikit. Tapi seru ya, geng-geng ini seru ya. Geng-geng ini seru. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ashel. Kita ke Mas Dani House ya. Mas gimana sebagai seorang ayah, karena tadi sempat bilang ini ada hubungan yang sangat luar biasa terhadap cerita keluarga, itu hubungan ayah dan anak. Nah, mengartikannya ke sosok itu ini seperti apa sih Mas Dani House? Silakan. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Terima kasih teman-teman udah ada di sini. Sudah melihat trailer yang menurut saya itu keren banget. Poster-poster yang dikeluarkan juga keren banget menurut saya. Terima kasih sudah ada di sini.
Di sini saya berperan sebagai Tito, ayah dari Drupadi. Tito ini berusaha menyatukan kembali, mencari istrinya yang hilang dan mencari anaknya yang hilang. Kalau tadi Natalia bilang ini hubungannya keluarga, bapak sama anak gitu. Ini gue ngelihat ke belakangnya. Waktu saya nerima skripnya dari Bang Fandi, dari Natalia, ini saya tuh suka banget karena saya ngerasa cerita ini bukan cuma sekedar cerita misteri, cerita horor, cerita pencarian, cerita tentang gunung. Saya ngelihat bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri di kehidupan di masa depan anaknya. Saya ngelihat bahwa hutan, gunung itu adalah sebuah perumpamaan dari tantangan hidup. Kayak ngerasa ini kok ceritanya deep banget ya gitu buat saya ya. Sebenarnya dibalik semua keseruan yang ada di semua elemen keseruan di cerita ini, saya ngelihat bahwa ini cerita sebenarnya deep gitu, bahwa ini tentang seorang bapak yang mempersiapkan tentang masa depan untuk anaknya. Dan ini kan diceritakan dengan sangat jelas juga ya di trailer tadi ya, bahwa ada seorang ibu yang pergi mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Ada seorang bapak yang pergi ke sebuah tempat yang sangat mengerikan, dunia yang lain, berusaha untuk mencari istrinya yang pergi dan gak kembali, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dan dengan proses yang sangat sulit, dengan rintangan dari tim SAR yang yang menolak si Tito ini untuk gak pergi ke atas, terus juga tantangan alamnya, terus juga kengerian makhluk-makhluk yang ada di desa Eleh Sorangan, sampai akhirnya Tito bisa menemukan jawaban dari apa yang dicari selama ini. Apakah jawaban itu 28 Agustus nanti? Itu dia. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya kita pengen dari sudut pandang seorang ibu, Bartika, kita pengen tahu kalau tadi kita dengar dari sudut pandang seorang ayah, dari seorang ibu seperti apa melihat pencarian terakhir ini? Silakan. Selamat sore teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi, saya berperan sebagai Sito. Itu kalau punya anak berikutnya, Sita dan Tito. Sita ini karena kita tuh kelamaan ini bercandaan kita di grup, saking brabro mulu. Jujur kita punya WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terpecah ya dari geng show ya. Ya, geng Gen Z dan juga geng milenial. Kan? Jadi emang kita brabro dan saya satu-satunya perempuan di geng ini. Ya cukup membuat Mas Baim takjub ketika pulang syuting. Kok sekarang panggil aku beberapa kali bro, udah dijemput bro. Bawa. Oke, film ini mentally challenging secara mentally, physically juga, karena saya nggak pikir tadinya akan sedip ini. Jujur waktu ketemu pertama kali dengan Mas Fandi dipanggil sama Star Vision, itu datang ke kantor, kita ngobrol tuh kita nggak ada screen test ya Mas ya. Jadi waktu itu kita malah ngobrolin tentang relasi yang relate lah dengan keluarga-keluarga di Indonesia, di mana di sini kan POV-nya adalah dari sisi anak di masa remaja, di masa yang sedang menghadapi banyak kegalauan, banyak perubahan-perubahan yang dialami, dan sangat unik sekali saya ngelihat bagaimana relasi seorang ayah dan anak perempuan. Nah, ini mungkin yang nanti akan jadi note-nya gitu ya, untuk seorang ibu tuh bisa mengorbankan diri dan lebih memilih, kayaknya bapaknya ada yang lebih berhak untuk mendampingi anak perempuan gitu. Siap. Ya itu sangat deep banget. Dari kita ngobrol sama Mas Fandi waktu itu lumayan sih, berapa jam ya Mas ya? Lama ya. Untung nggak jadi workshop parenting. Dan tapi sejujurnya saya sangat bangga. Saya sangat siap waktu itu. Bahkan waktu itu sebenarnya saya pemain yang di callingnya, maksudnya diputuskannya bergabungnya itu
belakang-belakangan gitu. Saya nggak tahu, susah banget kayaknya Pak Fandi cari Sita ya. Terus sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya pilih saya apa katanya. Mungkin katanya nggak menye-menye. Gitu. Oke, berarti harus bertarung di sini dan ternyata memang selama proses syuting ini tadi saya bilang physically, mentally kita karena film ini bukan horor biasa ya, tapi horor yang dramanya tuh sangat kuat. Relasi antara istri dan suami dan anak itu sangat kuat. Itu yang bikin selama syuting itu saya ngelihat sebagai seorang ibu ini journey baru buat saya loh. Saya jadi refleksi diri gimana sekarang saya ngelihat suami saya. Pulang dari syuting tuh saya lebih sayang bangetan. Bangetan dan saya kayak aduh gila, saya tuh harus lebih cari tahu tentang anak saya ya. POV dia ngelihat saya tuh seperti apa, ngelihat bapaknya tuh seperti apa. Sedip itu buat teman-teman yang nanti akan menyaksikan pencarian terakhir ini. Jadi kalian nggak dapat hanya untuk cerita yang seru, yang fun karena ada pencarian, ada petualangan, ada horornya, tapi juga dapat sebuah pesan yang dalam banget gimana kita ngelihat ayah kita. Banyak asumsi-asumsi yang mungkin selama ini berkecamuk di kepala kita, yang membuat kita tuh ngelihat ayah kita kok kayak gini sih gitu. Tapi masing-masing dari setiap keluarga itu pasti membawa baggage sendiri ya, trauma yang dia alami di masa lalu yang membuat dia harus mengambil keputusan yang kadang buat kita kenapa bapak begini, kenapa ibu begini, atau kenapa anak kita begini. Oke, Gitu deh. terima kasih sudut pandang seorang ibu sangat luar biasa. Kita ke Askia di sini, luar biasa, tepuk tangan juga deh untuk Askia. Terakhir ketemu sama kakak-kakak media bersama Star Vision waktu itu kan di film Koma. Kali ini kan horor misteri. Nah, kamu boleh ceritakan dong gimana keseruannya untuk di syuting ini, silakan Askia. Keseruan gimana? Keseruan saat syutingnya bersama dengan Kak Fandi dan juga yang lain, silakan. Aku pasti senang karena aku ini kan film pertama aku kalau karena aku syuting di gunung, karena aku kadang yang lain aku syuting tuh bukan di gunung. Di pantai ya terakhirnya Komangnya kita kan? Iya, di bawah. Iya. Terus Gimana setelah masuk gunung kamu ngerasanya apa tuh? Takut kah atau seru kah atau gimana? karena kebanyakan nonton horor jadi aku ngerasa kayak hantunya gak ya? Ternyata Alhamdulillah gak ada. nggak ada, aman. Tapi senang ya, seru ya syutingnya bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Ya, terus Ibu Sita juga pernah ngasih aku tuh boneka Totoro. Aku masih simpen sampai sekarang. Mana kata Alex Sobat, mana nanti dibawa di gala premier ya? Ada di rumah. Iya, nanti gala premier bawa ya, kita tunjukin ke kakak-kakak media ya. Insya Allah kalau ingat. Ini seru, jadi tepuk tangan untuk Askia Mahira sebagai Drupadi kecil. Terima kasih. Kita ke Alika. Hai Alika. Alika boleh ceritakan dong di sini gimana sebagai teman-teman yang kekinian ya, dengan ramai juga di Gen Z sekarang traileran gitu ya, masuk ke dalam gunung dan hutan. Boleh ceritakan keseruannya gimana? Kenapa Pak Fandi ketawa? Iya, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang. Terima kasih Pak Parwes, Pak Fandi, Mbak Nat sudah memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini. Seru banget loh ini. Pengalaman luar biasa loh ini. Iya kan Fandi? Iya, gimana? Seru banget karena ini trail run, terus kita tuh beneran ada workshop CrossFit ya. Seru. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi orang-orang fit beneran di sini supaya believable banget bahwa kita adalah orang-orang fitness people gitu loh. Fitness people. Yes. Iya, Fatih udah siap banget. Terus seru banget. Terus selain itu seru banget journey-nya. Kita beneran kayak 6 orang sahabatan lagi journey petualangan untuk naik ke atas gitu ya. Tentunya ada mengeluhnya, ada berdebatnya, ada konfliknya, tapi ada keseruannya juga gitu. Terus overall menyenangkan sekali ya. Karakter aku sebagai Nurul juga seru banget. Banyak pesannya aku bisa tak ambil juga dari Nurul gitu. Nanti bisa kalian nonton sendiri tanggal 28 Agustus tentunya. Tapi yang pasti banyak banget pesan yang bisa diambil. Terus ini filmnya roller coaster of emotions banget.
ya itu nanti ada sedihnya juga, ada serunya, ada ketawa ngakaknya, ada tragisnya, terus ada Lengkap lucu, pokoknya. pokoknya semuanya lengkap. Apalagi tentang persahabatannya ya, ini yang Oh lebih iya, tunjukin seru banget banget. ya. Dan itu kita semua disuruh improv sama Nah. Pak Andi. Kita ketemu Itu. baru 2 minggu. Oke, improv ya. Oke. Keren. Kita tuh udah geng-geng. Geng-geng, sudah akrab. Terima kasih Alika. Kita ke Fatih Unru. Yes, Fatih Unru. Mau kabur, jangan. Fatih, bagaimana bergabung dengan geng-geng yang kali ini, Fatih? Boleh ceritakan? Biasa aja sih. Nggak berkesan apa-apa. seru banget. Halo teman-teman media, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Parwes, Pak Andi, teman-teman Kes yang luar biasa, yang muda semua ini. Terima kasih. Yes, gimana ambil karakter kali ini di sini, Fatih Unru? Ucok itu karakternya cukup lucu, diskusi. Oke, Ucok itu tiba-tiba gini, Pak Fandi datang ke saya terus dia bilang, kamu tahu fuchsia nggak? Terus saya, fuchsia apa Pak? Nah, Ucok itu harus tahu fuchsia itu apa. Udah, itu doang. Oke. Terus dari situ kayak, apa maksudnya? Terus kita ngobrol-ngobrol sama Alika sih, fuchsia apaan sih? Terus dia kasih tunjuk, ternyata fuchsia itu warna, dan saya harus tahu warna itu gitu. Dan baru habis itu diskusi lagi sama Pak Fandi bilang bahwa Ucok ini orangnya harus detail dan harus perhatiin banyak hal gitu, kayak kritis, kayak ngelihat mungkin dia suka foto-foto terus kayak angle-nya kayaknya kurang ini deh gitu. Dia orang yang lumayan peka terhadap tersebut. Mungkin itu aja kalian bisa diceritain. Kalau ngomongin soal geng-geng ya emang geng-geng abis sih, jujur karena maksudnya kita syuting di daerah itu tuh nggak ada tempat hiburan sama sekali gitu, dan sinyal juga kadang-kadang juga buruk. Jadi saya ngerasa lebih terkoneksi sama manusia-manusia yang ada di sana gitu. Lebih banyak buat ngobrol, kita masak-masak, makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi berasa lebih connected waktu kita syuting di gunung itu sih. Yes. Jadi kalau dibilang geng-geng ya geng-geng abis karena kita jarang main HP sih. Itu jadi malah ngebantu totalitas dalam nge-build chemistry ya. Iya, betul. Itu dia ya. Sepatu sampai kembar udah pernah. Sepatu sampai kembar. Wah, iya. Itu janjian di grup. Dari tahun 2017 udah janjian. Dari 2008 kalau nggak salah ya mempersiapkan. Fatih Unru, tepuk tangan untuk Terima Fatih kasih. Unru. Kita ke Razan dulu ya, Razan. Hai Razan. Yang siap, Raka siap menjaga Drupadi ya di film dan juga in real life. Gimana kali ini berprosesnya bersama Asya, bersama dengan teman-teman yang lain, dan build karakter Raka seperti apa sih, Zan? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di rilis official poster dan official trailer kali ini. Balik ke pertanyaannya, gimana ngebangun chemistry bersama geng-geng dan yang pastinya sama Ashel. Sependapat banget sama Ashel karena kalau misalnya buat bangun chemistry sama dia gak usah diragukan, kayaknya kita pasti kuat banget di film ini. Ya karena kita punya waktu yang lebih itu untuk ngobrolin bahkan kerjaan. Di saat waktu untuk ngobrolin kerjaan itu kita berbagi pandangan gimana kira-kira kita mau bawain karakter satu sama lain di film ini. Yang pasti Ashel sangat membantu aku untuk nemuin gimana cara kita ngasih bentuk untuk Raka dan Drew juga antara berdua ini. Dan kalau misalnya buat sama teman-teman super fun, teman-teman keren banget, dan tim semua, Pak Fandi, Pak Parwes, semuanya juga udah ngeberi kepercayaan dan ngebantu aku juga untuk bisa bareng gitu nemuin bentuk untuk jadi Raka ini. Yang pasti buat sama geng-geng sih itu super fun teman-teman, karena kita di sana bareng, banyak banget ngabisin waktu bareng. Aku jadi cooking partner sama Fatih di situ, membentuk kayak kita temannya gimana sih? Oke, kita masak di situ, serius kita masak. Fatih juga belajar fuchsia dari Itu dia, dari aku. Sorry ya teman-teman, itu skill aku untuk tahu fuchsia itu apa. Tapi super fun dan menyenangkan. Betul, dan untuk karakter sendiri gimana caranya aku untuk
menjadi Raka atau ngasih lihat Raka ke kalian yang akan nonton film Pencarian Terakhir tanggal 28 Agustus nanti. Yang pasti Raka ini karakternya dia sangat sayang sama Drupadi, itu udah pasti, seperti aku. Seperti aku sih. Kita harus kayak gitu ya tadi ngomongnya. Nah, ya. Jadi Raka ini sangat bertanggung jawab teman-teman, sangat bertanggung jawab dan sangat punya empati ya untuk lebih memikirkan Drupadi dibanding dirinya. Jadi untuk itu aku berbicara dengan diriku sendiri untuk kayak ayo kita tunjukin sisi bertanggung jawab kita lebih untuk kita bisa ngasih bentuk itu ke penonton agar bisa lebih dipercaya. Keren, terima kasih. Kita ke kakak-kakak kita yang bersama di 17 tahun lalu akhirnya kembali setelah 17 tahun di Pencarian Terakhir. Ke Mas Alex sahabat dulu. Ini dia luar biasa ya, kita boleh tepuk tangan dong. Gimana pada saat diberitahu lagi bahwa Pencarian Terakhir masih harus mencari lagi di 2025? Boleh ceritakan Mas Alex? Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih sudah datang teman-teman dari media. Sebelumnya makasih Pak Parwes dan Pak Fandi beserta Trisula ini sama Nataya yang membuat film 17 tahun yang lalu hidup kembali. Well, waktu saya pertama dengar tuh yang saya tanya tuh kayak ini ada yang hilang lagi nih Van. Ada yang hilang lagi nih Van. Iya. Ini dari mana nih Van sekarang hilang? Ya nyambung cerita yang dulu. Ini nggak kapok-kapok nih naik ke atas nih. Jadi ya kita ada rasa nih terus dikemasnya kayak apa sekarang nih. Sekarang larinya kemana? Terus saya tanya lagi sama Van, nih kita udah lo nggak minta kita manjat-manjat guling-guling di gunung lagi kan? Ini udah 40 lebih nih, udah beda nih. Oh enggak, tenang. Nanti ada jensi yang kita kerjain. Oh, jadi itu ajakannya, ada jensi yang kita kerjain. Jadi bisa kasih bebannya ke mereka nih. Iya. Oh, oke. Oh iya, yang jatuh segala macam gitu udah ke mereka nya. Iya mereka. Oh oke, let's do it. Iya. Kita bisa ngeliat nggak ketika mereka lompat jatuh? Bisa. Oke, let's do this. Oke. Gantian. Terus ya akhirnya kita ngobrol lagi tentang cerita. Ada pesan-pesan tertentu yang ingin mereka sampaikan dan selipkan di sini, dan menurut saya dari skrip yang ada dan bagaimana teman-teman menyampaikan semua karakter itu, banyak kisah-kisah yang sebetulnya menurut saya nggak seperti film horor lainnya. Diselipinnya secara natural sekali, jadi bukan yang kayak dipaksakan idenya atau sesuatu yang dibuat-buatnya, tapi kalau memang situasinya yang membuat mereka mengalami cerita-cerita itu, cerita mengenai keluarga, persahabatan, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, karena memang tempatnya langsung di alam. Ngomong-ngomong, ini hari ini serba official semua ya Pak ya? Ini lagi official poster, yes, official trailer. Terus official pertama kali geng-geng nongol, dan official antara Genggong nih, mereka official nih ya, kalian official beneran ya? Iya dong. Jadi keterusan nih. Hah? Oh dari sebelumnya. Baru nge. Berarti chemistry keren banget pada saat di lokasi sampai saat nggak nge. Iya makanya saya juga bingung nih. Total banget. Ternyata sebelumnya udah. Berarti gagal usaha saya sama Yamo supaya mereka bubar. Sama-sama tepuk tangan dong. Thank you. Kita kan masih Riza sebagai Gancar. Kita pengen tahu Riko rasa 17 tahun lalu tuh seperti apa saat berproses kembali bersama dengan teman-teman di Pencarian Terakhir ini. Silakan. Oke, selamat sore rekan-rekan media sekalian. Film Pencarian Terakhir tentu saja ini sangat personal untuk saya, selain buat Mas Fandi Abdurrahman sebagai penulis dan sutradaranya. Karena 17 tahun yang lalu saya berencana berkarya mau dari balik layar aja. Jadi ketika 2008 itu, film Pencarian Terakhir adalah film
ketika itu saya terakhir lah untuk udah saya mau berkarya dari balik layar gitu. Kemudian 17 tahun kemudian mulai nih kasakusuk Mas Fandi mulai nelpon. Kemudian lama-lama udah Pak Parwes nih mulai bikin serius nih gitu. Padahal kita di asosiasi bareng-bareng sama Pak Parwes. Jadi terus terang memang rencana Tuhan berkehendak yang berbeda. Kemudian ini film kembali dihidupkan kembali oleh Star Vision, tepuk tangan untuk Star Vision. Perlu keberanian yang luar biasa untuk menghidupkan kembali film pencarian terakhir ini, karena menurut saya pribadi ketika saya sudah mendengar filmnya akan kembali diproduksi kembali, assembling cast-nya, assembling kru-nya ini luar biasa teman-teman. Jadi memang bisa dilihat jajaran cast-nya ini udah semua tahu nih nominator dan menang Piala Citra semua gitu. Hampir udah bisa cek lah di leaders ini semuanya, ada Mas Abad, ada Fatih, ada beberapa mereka yang udah di mana-mana lah di industri film ini. Kemudian krunya juga, assembling kru juga luar biasa, ada DOP-nya ada Mas Fauzan Rizal, kemudian artworknya ada Ricardo Marpaung, kemudian editor ada Tangkes, ada David Lumansyah. Jadi sebenarnya line up cast dan krunya ini assembling yang sudah luar biasa sekali di assemble sama Pak Parwes sebagai produser di film ini, sehingga film pencarian terakhir ini menjadi sangat layak menjadi tontonan yang ditunggu dan harus ditonton di tanggal 28 Agustus. Yes, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Riza, thank you. Kita ke Mas Ferdi Sulaiman, kita juga pengen tahu bekerja sama kembali setelah 17 tahun di pencarian terakhir. Apa yang berbeda dari tim SAR kali ini? Oke, selamat sore semuanya. Makasih buat semangat dan waktunya yang datang kemari untuk penasaran dengan trailer. Saya juga penasaran banget. Iya. Penantian 17 tahun nih, pengen tahu filmnya jadinya kayak apa. Kemarin sempat dubbing sama Fandi, mau dikasih ngintip, saya bilang nggak mau. Saya mau lihatnya di layar bioskop. Pada saat jalan nanti. Dan saya mau klarifikasi dulu buat karakter Tito. Maaf ya kalau Basarnas dianggap halangan. Kami cuma membantu SOP ya. Tolong ya. Oke. Gunung halangan. Oke. Basarnas enggak, kita pro. Oke. Jadi kalau dari sebenarnya Basarnas bukan halangan. Apa tuh? Kang Bernard halangan. Personal, Oji. Ada apa dengan Kang Bernard sebenarnya? Ya ini bawaan dari 17 tahun yang lalu. Mana kita semuanya udah putih, rambutnya, jenggotnya, dia doang yang nggak berubah sampai sekarang 17 tahun. Saya mau berusaha masuk ke geng-geng tapi nggak diterima, saya invite dong gitu. Nggak di accept. Dia di kita nggak diterima, beda sendiri, karena nggak berubah. Di geng-geng juga mereka curiga, kayaknya ada yang salah nih, nggak bisa. Nanti saya mau beli sepatu kayak. Oke, jadi memang ini menurut saya waktu pas saya ketemu Fandi udah lama banget dulu dikenalin dengan tim pencarian terakhir yang awal sampai yang sekarang, menurut saya yang tidak hilang esensinya adalah filmnya tuh emotional connection antara karakter, antara di sekarang ini ayah anak apalagi gitu ya. Dulu saya waktu pas film pertama belum menikah dan punya anak, dan sekarang diangkat hubungan itu nggak pernah hilang emotional meaningnya yang menurut saya jarang itu dan sulit untuk di capture dalam sebuah film sebenarnya, karena koneksi itu kan sebenarnya sangat relatable buat para penonton. Tapi kalau misalnya diceritakan dengan tidak tepat, nggak kena tuh ke penontonnya. Dan salah satu yang bikin pencarian terakhir sampai sekarang, kalau yang dulu tuh orang nonton itu karena orang kena ke emosionalnya. Dan sama-sama waktu Doni baca skrip, saya juga mengalami hal yang sama pada saat saya baca skripnya Nataya dan Fandi. Itu langsung that connection of emotions itu langsung kena, yang wah ini film ngomongnya something yang apa ya, istilahnya dari ujung ke ujung tuh kita ngikatnya tuh emosinya gitu. Karakter Tito di sini perjuangannya tuh kita bisa nontonin Tito selama 2 jam tuh karena ikatan emosinya. Jadi memang ini film tidak sembarangan hanya dibikin karena kemarin nih filmnya keren bikin lagi, enggak, tapi ada something yang kita mau sampaikan, dan mudah-mudahan ini pembeda dan menjadi istilahnya experience dan pengalaman yang berbeda untuk penonton Indonesia untuk
kalian bisa lo nonton tuh bukan hanya terhibur, tapi terasa dan jadi reflektif ke kehidupan kalian sendiri gitu ya. Mungkin itu yang terjadi sama Sita. Syuting aja ke bawa pulang gitu kan experience-nya. Nah kita pengen experience reflektif itu juga bisa dibawa oleh teman-teman yang nonton nanti gitu. Dan terima kasih buat ini yang bener kalau dibilang itu produser, writer dan sutradara ya, The Triangle-nya itu menurut saya udah paling tepat sih ya, karena I don't think there's a better team untuk ngerjain produk seperti Pencarian Terakhir ini kalau semuanya nggak punya misi dan tujuan yang sama. Dan di sini saya lihat bagaimana Pak Parwes sangat care sama produknya. Avandi apalagi this is his baby before. Dan untuk dikasih tuh harus tepat, dan apalagi juga penulisnya Nataya juga, saya juga kenal Nataya juga udah lama. Ini kayak udah the best triangle untuk ngerjain proyek ini, apalagi dukung oleh pemain-pemain muda yang surprisingly saya baru pertama kali ini beberapa sama kalian. Mungkin Fatih udah beberapa produksi, tapi pada saat saya datang saya di-surprise langsung sama mereka yang memang udah beberapa kali datang reading. Serius banget langsung pembahasan karakternya. Jadi sempat waktu itu begitu workshop, oke, tolong perkenalkan karakter kalian gitu kan. Kirain cuma dikelar karakternya, ternyata mereka udah dalam banget nganalisa pemain. Itu kita yang gua Aat sama dia, anjing kita baru hari pertama ini. Mereka udah sampai situ gitu kan, kayak jadi kayak everybody punya ownership yang tinggi dan rasa memiliki yang tinggi sama film ini, dan mudah-mudahan itu bisa terpapar nanti pada saat 28 Agustus nanti. Siap, terima kasih Mas Ferry Sulaiman. Selanjutnya ada Maggie Fadli sebagai Kitapa. Tepuk tangan dulu untuk Kitapa kita. Kalau tadi karakter-karakter udah menyampaikan pesannya. Sebenarnya kalau Kitapa pengen menyampaikan pesan apa dari film ini tanpa spoiler? Saya tahu. Kitapa mau ngomong bagian fotonya kayaknya over filter. Gimana? Bareng sama backgroundnya jadi. Oke, selamat sore. Ya. Terima kasih sudah hadir menyaksikan semua yang sudah disajikan tadi. Tadi pertanyaannya apa? Pesan yang mau disampaikan sama kita itu sebenarnya apa sih dari kejadian-kejadian yang menimpa? Hanya satu. Lamun teu maneh, indung maneh dibawa ku aing. Nah, itu dia. Artinya kalau bukan kamu yang ikut sama saya. Ibu. Itu pencarian berikutnya. Enggak, ya saya yang masih polos di sini ya. Polos dalam arti mereka kan sebagian udah pernah ikut pencarian terakhir yang dulu. Saya dulu tidak sempat nonton. Di sini ketemu ya orang-orang yang sudah pernah main di film. Oh gitu Kang. Gitu. Oke Kang. Jangan coba dulu. Tapi alhamdulillah kita bisa membangun chemistry ya. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Boleh berikutnya. Pencarian kita Pak selanjutnya. Terima kasih, tepuk tangan tuh lagi. Thank you teman-teman cast, terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke.